kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Pada hari ini, Senin 10 Juli 2023. Sapaan Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius, bab 9 ayat 18 sampai dengan 26. Doa kita akan dipimpin oleh Suster Maria Stefanita PRR dan renungan oleh Suster Maria Angelika PRR. Mari Bapak Ibu para sahabatku, kita memulai hari ini dengan menyanyikan bersama lagu Roh Kudus dari Mada Bakti nomor 452. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah sumber segala kasih, kami senantiasa bersyukur untuk berkat dan kasih yang selalu Engkau curahkan atas diri kami. Kami juga bersyukur bahwa melalui sapaan sabda-Mu hari ini mengajak kami untuk mampu dan senantiasa menebarkan kasih kepada semua orang, bukan saja bagi orang-orang yang selalu berbuat baik kepada kami, tetapi juga untuk semua orang. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para sahabat yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 18 sampai dengan 26. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat
lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang terkasih, tema permenungan kita hari ini mendekati Yesus dengan penuh iman. Penyakit dan penderitaan tidak terlepas dari kehidupan manusia. Dalam situasi yang demikian, tidak ada tempat lain selain datang kepada Dia, Sang Tabib Ilahi. Orang-orang beriman ini ketika datang kepada Yesus, mereka merasa sangat bahagia karena ada sesuatu yang didapat dari Yesus. Berkat belas kasih Tuhan yang kita terima menjawabi apa yang menjadi kegelisahan hati dan kecemasan kita. Cinta Tuhan tak berakhir, cinta Tuhan kekal selamanya. Belas kasih adalah sifat Allah yang paling tinggi. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, kita menemukan pribadi Yesus yang selalu memberi penghiburan bagi orang-orang yang putus asa. Yesus hadir dan menghibur mereka yang sedang berduka cita, mereka yang sedang bersusah hati, dan mereka yang membutuhkan pertolongan. Yesus menghibur dan meneguhkan seorang wanita yang sudah 12 tahun mengalami sakit pendarahan. Yang dengan penuh iman ia menjamah jumbai jubah Yesus. Wanita ini berani datang mendekat kepada Yesus dari belakang. Ia menjamah jumbai jubah Yesus, dan di dalam hatinya ia berkata, "Asal kujamah saja jumbai jubahnya, maka aku akan sembuh." Yesus berkenan atas tindakan seorang perempuan ini dan berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Yesus tidak memarahi perempuan itu, meski ia tanpa izin terlebih dahulu untuk meminta Yesus agar dia diperkenankan menjamah jubahnya. Yesus juga menghibur seorang kepala rumah ibadat yang sedang berduka karena putrinya meninggal. "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Yesus selalu memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sesungguhnya tindakan kasih Yesus itu sederhana saja.
Sapaan Yesus yang penuh belas kasihan mau menunjukkan bahwa sapaan yang seperti itu mampu memberikan kekuatan bagi mereka berdua. Bukan hanya kekuatan, tetapi penghiburan dan kesembuhan. Selain itu juga kata-kata Yesus menjadikan mereka pulih dan mampu kembali menjalani hidupnya. Yesus, sang sumber segala penghiburan, telah menganugerahkan kasih-Nya kepada kita, maka sudah layak dan pantaslah kita membagikan kasih itu dengan memberikan penghiburan kepada mereka yang bersedih, memberikan peneguhan kepada mereka yang sedang berbeban berat. Mari kita meringankan langkah kaki kita untuk menjumpai sesama yang membutuhkan kehadiran dan pertolongan kita. Semoga kehadiran kita, kata-kata yang kita ucapkan memberikan penghiburan, damai, dan sukacita kepada mereka. Jadilah duta kasih bagi banyak orang, dan upahmu akan diterima di surga, maka harta surgawi menjadi milikmu. Semoga. Mari kita panjatkan doa dan permohonan kita ke hadirat Tuhan. Bagi para pemimpin di segala tingkat dan bidang, semoga mereka mampu menjadi pemimpin yang baik dengan menampilkan sikap kasih bagi bawahan mereka, juga orang-orang yang menjadi sasaran dalam pelayanan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga Katolik di mana saja berada, semoga kasih Kristus menjadi landasan kokoh dalam hidup mereka, agar mereka mampu saling mengasihi satu sama lain dengan penuh cinta dan ketulusan hati. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga sabda Tuhan hari ini membuat kita semakin menumbuhkan sikap kasih dalam hati kita, agar mampu mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita menyampaikan intensi kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami.
Mari kita hening sejenak untuk menerima berkat dari tangan imam yang terurapi. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara dan saudari keluarga-keluarga kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih para sahabat yang terkasih untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan kita pada hari ini. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.